Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatraka Yusuf dari kelas 12 IPA 1 dan hari ini saya akan menganalisis novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur. Bagaimana analisisnya? Simak video berikut ini. Analisis novel Anak Semua Bangsa. Saya Muhammad Fatraka Yusuf dari kelas 12 MIPA 1 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, lalu guru pembimbing Dr. Andus Parmono MPD, SMA Negeri 57 Jakarta. Yang pertama, ada ringkasan novel. Novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur menggambarkan penderitaan rakyat Jawa di bawah pemerintahan Belanda yang licik dan haus kekuasaan. Dari sudut pandang Minke, seorang penulis pribumi yang begitu mendewakan Eropa, kita dapat melihat kembali sejarah bangsa Indonesia, serta bercermin melihat diri sendiri. Kita diajak menelusuri pikiran Minke yang terombang-ambing dalam keyakinannya, sampai pada akhirnya sadar bahwa ia harus turun dan memperhatikan bangsanya sendiri. Minke kehilangan istrinya, Annelies Melema, pada bagian awal novel. Sahabatnya, Panji Darman atau Robert Janda Perste, lah yang menemani Annelies sampai ajalnya di Belanda. Banyak surat dikirimkan oleh Panji Darman untuk Minke dan mertuanya Nyai Ontoroso. Selama waktu ini, Minke dan mertuanya Mama saling mendukung untuk lepas dari duka cita. Pandangan Minke akan dunia dan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh para teman-temannya yang kebanyakan orang Eropa, karena ia sendiri adalah urusan HBS. Ia sendiri berkirim surat dan bertukar pikiran dengan keluarganya Delacroix, Sarah, Miriam, dan Herbert. Salah satu sahabatnya, Jean Marais, adalah seorang seniman berkebangsaan Prancis. Suatu hari ia meminta Minke untuk menulis dalam bahasa Melayu, dengan tujuan agar bangsanya sendiri dapat membaca karya Minke. Minke terkejut dan merasa terhina. Ia merasa rendah apabila harus menulis dalam bahasa Melayu, karena percakapan ini berhubungannya dengan Marais menjadi dingin. Hanya karena Maisaro anak Jean, Minke akhirnya mau berbaikan dengan Jean. Selanjutnya Minke diminta Martin Nijman, atasan SNVDD, untuk mewawancara Kou Asu dalam bahasa Inggris, seorang aktivis dari Cina yang berusaha membangunkan bangsanya dari mimpi-mimpi mereka. Ia dapat melihat Jepang mulai menyamai kedudukan negara-negara Eropa. Tetapi betapa terkejutnya Minke saat harian itu terbit, yang tercetak berbeda sekali dengan wawancara dan tulisan yang telah ia kerjakan. Artikel tersebut berisi tuduhan kepada Kou Asu yang mengatakan dirinya seorang pelarian. Kejadian ini menyadarkan Minke bahwa Eropa yang selama ini ia agung-agungkan tidak selamanya benar. Eropa tidak lebih terhormat daripada kau sendiri, nak. Eropa lebih unggul hanya di bidang ilmu, pengetahuan, dan pengendalian diri. Lebih tidak, jelas Mama kepadanya. Kalau mereka bisa disewa, siapa saja yang bisa membayarnya? Mengapa iblis akan menyewanya juga? Sepertinya semesta belum mengizinkan Minke untuk tenang, karena setelah itu Komar, teman Jean Marais, mendukung apa yang telah Jean katakan sebelumnya. Selama ini Komar telah menerjemahkan tulisan Minke dalam bahasa Melayu. Komar mengatakan bahwa Minke tidak mengenal bangsanya sendiri, karena selama ini ia melihat keadaan dari kacamata Eropa. Minke tidak terima dikatai seperti itu, tapi ia tidak dapat membuktikan sebaliknya juga. Karena masih diselimuti kesedihan, Minke dan Mama lalu memutuskan untuk berlibur ke Tulangan, Sidoarjo, kampung halaman Mama. Mereka menginap di rumah Sastro Kasier, saudara Mama. Mata Minke menjadi terbuka akan kenyataan bangsanya. Dulu Mama dijual untuk menikahi Tuan Administratur Melema. Kini Surati, anak Sastro Kasier, terpaksa menikahi Tuan Administratur Fleckenbeich. Karena sibakan orang Belanda itu, untungnya Surati sengaja menularkan cacar dari kampung sebelah pada Fleckenbeich. Jadilah Fleckenbeich meninggal dan Surati yang dulu jelita kembali ke rumah dengan borok di wajahnya. Kepercayaan Minke akan Belanda mulai pudar. Ia makin bertekad untuk mengenal bangsanya. Maka menginaplah ia selama beberapa hari di rumah salah satu petani, Trunodongso, yang tinggal bersama dengan istri dan 4 anaknya. Trunodongso bercerita kepadanya mengenai kecurangan-kecurangan pemerintah Belanda yang sering memaksa dan tidak menepati janji. Sementara para petani tidak bisa berbuat apa-apa untuk menuntut hak mereka. Minke berjanji pada Trunodongso akan membangun dengan jalan menuliskan penderitaannya. Selain itu, ia juga menulis tentang Surati, tetapi saat ingin menerbitkan tulisannya tentang Trunodongso, Nijman menolak. Minke putus asa, memutuskan melanjutkan studinya di Betawi untuk menjadi dokter. Di tengah perjalanan di laut, dia bertemu dengan Terhar, yang menceramahinya cara kerja dan tujuan penjajahan Belanda di Hindia. Minke hampir berkunjung ke kantor koran lokal di Semarang untuk menulis lagi. Sayangnya, ia malah dijemput oleh polisi untuk kembali ke Wonokromo, rumah Mama.
Mama mempunyai berita untuk Minke. Robert, anaknya yang lain, telah meninggal karena sakit dan ternyata mempunyai anak dengan salah satu gadis desa bernama Minem. Anak itu dinamai Rono. Mama menampung Minem, tapi akhirnya Minem pergi dan meninggalkan anak tersebut di Wonokromo. Saat Minke pulang, Mama harus berhadapan dengan anak resmi Tuan Administrator Smelema, IR Maurits Melema. Karena perebutan warisanlah Annelies meninggal. Dengan bantuan penjaga keamanan Mama dan kurung Darsam, Minke, Jian Marais dan anaknya serta Komar, Mama mempertahankan dirinya dari rumahnya. Novel ditutup dengan Maurits Melema menunda pengusiran mereka dari rumah. Melewati peristiwa-peristiwa tersebut, bertemu dengan berbagai macam orang dan opininya masing-masing telah mengubah total cara berpikir Minke. Eropa dulu diagung-agungkannya. Eropa tak pernah salah. Eropa bisa maju dengan ilmu pengetahuannya, sedangkan pribumi hanya bisa disuruh. Dengan bantuan sahabat-sahabatnya, pada akhirnya ia melihat juga kebusukan-kebusukan Eropa. Ia belajar, ternyata sikap seseorang tidak bisa ditentukan oleh kebangsaannya. Ia sadar sebagai pribumi terpelajar yang menguasai banyak bahasa, ia merupakan salah satu segelintir orang yang bisa menggerakkan dan memajukan bangsanya sendiri. Semua yang terjadi di bawah kolong langit adalah urusan setiap orang yang berpikir. Unsur intrinsik. 1. Tema. Secara keseluruhan novel ini mengandung tema sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dilihat dari cerita novel ini yang berhubungan antara kebudayaan Jawa dan Belanda, ditambah dengan adanya interaksi dari tokoh utama Minke dengan kehidupan Belanda. Kehidupan Minke di Belanda juga tidak lepas untuk memperjuangkan hak-hak pribumi yang tak lepas dari unsur politik dan ekonomi. Penokahan. 1. Minke memiliki sifat pencemburu, pemarah, curiga, mudah tersinggung, mudah berpuas diri, teguh pendirian, dan mudah tersentuh. Lalu yang kedua ada Darsam, memiliki sifat curiga dan pemarah. Ketiga ada Sastro Kasier, memiliki sifat gelisah. Keempat Surati, memiliki sifat mudah putus asa, tidak gentar. Lalu kelima Robert Melema, penakut dan penyesal. 6. Nyai Ontoroso, memiliki sifat kritis, keteguh pendirian. 7. Jian Marais, memiliki sifat bijaksana. Ke-8 Maisaro, memiliki sifat manja, periang. Ke-9 Jumila, memiliki sifat teguh pendirian. Ke-10 Komar, memiliki sifat menghargai. Dan ke-11 Noasu, memiliki sifat rendah hati. Selanjutnya ada alur. Secara keseluruhan novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur dapat disimpulkan menjadi 3 kelompok, yakni kelompok awal, kelompok tengah, dan kelompok akhir. Di mana saat pembukaan cerita dikenalkan dengan tokoh utama Minke dengan awal kehidupannya. Setelah itu diikuti dengan kehidupan Minke yang menjelajahi negara barat dan menemui berbagai pertentangan antara kehidupan pribumi dan Belanda. Diakhiri dengan kembalinya cerita tentang kehidupan Minke dan Nyai Ontoroso di Jawa setelah mengalami berbagai konflik. Yang selanjutnya ada latar. Yang pertama ada latar waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Lalu kedua ada latar tempat, di atas kapal, Netherlands, Sidoarjo, dan Wonokromo. Dan yang ketiga ada latar suasana, panas dan cemas. Lalu ada sudut pandang. Meski ditulis dengan sudut pandang orang yang pertama, buku ini mengisahkan banyak peristiwa yang tidak dialami oleh tokoh Minke. Seperti ada cerita di dalam cerita, yang dikisahkan melalui orang ketiga, atau sebagai bahan tulisan Minke sendiri dari wawancara-wawancaranya. Unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang penulis. Pramudia Anantatur lahir pada 1925 di Blora, Jawa Timur. Ayahnya seorang kepala sekolah nasionalis namun pemabuk. Beliau adalah seorang penulis yang sering menulis tentang jeripayah Indonesia untuk merdeka. Beliau pernah menjadi anggota pasukan bersenjata. Ia juga pernah dipenjara karena anti kolonial. Lalu kedua, latar belakang masyarakat. Saat itu masyarakat masih sangat diantara mengagungkan bangsa kulit putih atau membenci mereka. Saat itu abad ke-20-an juga masih ada sisa-sisa dari pengaruh Indonesia tua, yaitu di mana banyak orang yang menganggap remeh masalah politik, sosial, dan suka melihat perempuan sebagai kelas terendah. Ketiga, nilai-nilai kehidupan. Dalam novel Anak Semua Bangsa atau karya Pramudia Anantatur mengandung nilai-nilai budaya, sosial, politik yang dapat dipetik oleh pembaca. Semua itu dibuktikan dengan isi cerita yang menggambarkan konflik kehidupan tokoh utama dalam hidupnya di negeri Belanda dengan realita kehidupan penjajahan Belanda atas pribumi. Secara tidak langsung novel ini juga mengandung nilai sejarah Indonesia dengan kolonial Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.